warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan materi kepada Bapak Selamat Maulana, SPD, MPD, dan teman-teman anggota kelompok 1 ialah saya sendiri, Nanda Hasifah, Dea Halisa Putri, Mahadi, dan Julianti. Judul dari materi kami ialah pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Pengertian filsafat. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab falsafat, yang dalam bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata filan yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi filsafat berarti kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Seorang filsuf adalah seorang pencinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Arti filsafat pada saat ini belum begitu jelas. Kemudian pengertian filsafat itu diperjelas seperti halnya yang banyak dipakai sekarang ini oleh para kaum Sophies dan juga oleh Socrates tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. 1. Secara terminologi, maksudnya arti yang dikandung oleh istilah atau statement filsafat. Lantaran batasan filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran dikenalkan beberapa batasan. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang ketiga, Al-Farabi Afilsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. 4. René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala pengetahuan, pikiran, atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil pemikiran yang sistematis, integral, menyeluruh, dan mendasar. Jawaban seperti itu juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian, diharapkan agar manusia dapat mengerti dan memiliki pandangan yang menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Adapun pada ilmu pengetahuan empiris, hanya membicarakan gejala-gejala. Membicarakan gejala-gejala untuk masuk ke hakikat itulah dalam filsafat. Filsafat itu radikal, berarti filsafat harus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya atau sampai ke akar-akarnya. Radikalitas di sini berarti dalam pengertian sejauh akal manusia mampu menemukannya, sebab filsafat tidak akan membicarakan yang lima. Jelas berada di luar jangkauan akal budi yang sehat. Filsafat tidak membatasi objek ilmu-ilmu pengetahuan. Di samping itu, filsafat itu radikal karena berusaha untuk mencari hakikat dari objek yang dibahas. Filsafat itu integral, berarti mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan yang utuh sebagai suatu keseluruhan. Jadi, filsafat ingin memandang objeknya secara integral. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pada dasarnya adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena.
baik yang menyangkut alam atau sosial, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Itu artinya setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Dalam hal ini, kita akan meluruskan paradigma-paradigma tentang ilmu pengetahuan yang selama ini banyak yang melenceng. Dengan filsafat, kita akan menganalisasi ilmu pengetahuan agar nantinya fungsi ilmu pengetahuan tidak melenceng dari norma agama ataupun norma negara. Saya Dea Haliza Putri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam hal metode dan objek studinya, filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menyelidiki masalah dari satu bidang khusus saja, dengan selalu menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang dapat diamati. Sementara filsafat berpikir sampai di belakang fakta-fakta yang nampak. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang, lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat. Akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia. Bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu menerima dasarnya dari filsafat, antara lain yang pertama, setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. Yang kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan, dan dengan dasar yang umum itu dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga, di samping itu, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Yang keempat, dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari semua ilmu pengetahuan. Tidak mungkin tiap ilmu itu meninggalkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan dengan meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Dan yang kelima, filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. B. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Untuk memberikan gambaran bagaimana kehidupan filsafat dalam kehidupan manusia, maka terlebih dahulu diungkapkan kembali pengertian filsafat. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Jadi seorang filosof adalah orang yang mencintai kebijaksanaan dan hikmah yang mendorong manusia itu sendiri untuk menjadi orang yang bijaksana. Dalam arti lain, filsafat didefinisikan sebagai satu pemikiran yang radikal dalam arti melalui dari akar, mulai dari akar masalah sampai mencapai kebenaran melalui tahap pemikiran. Oleh karena itu, seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir secara sadar dan tanggung jawab. Dengan pertanggungjawaban pertama adalah terhadap dirinya sendiri. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Berdasarkan dasar-dasar hasil kenyataan, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai suatu yang berada di sekitar manusia seperti kedudukan dalam hubungan dengan yang lain. Kita juga mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia seperti akal, rasa, dan kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. Antara ketiga komponen yaitu
manusia, filsafat, dan pendidikan sangat erat hubungannya. Manusia dilahirkan sebagai bayi yang tidak bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Hal ini biasanya digambarkan bahwa manusia yang baru lahir seperti sebuah kertas putih yang masih bersih dan dari coret-coretan. Dan dalam masa tertentu, kertas itu sedikit demi sedikit akan terdapat goresan-goresan dalam hal ini dalam proses kehidupan manusia. Akan dihadapkan dengan berbagai masalah untuk dapat memilih dan melaksanakan cara hidup yang baik, dan hal itu harus melalui pendidikan. Jadi, bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan. Karena potensi dasar yang dibawa sejak lahir masih harus dikembangkan lagi dalam lingkungannya. Melalui pendidikan, kedewasaan merupakan tujuan perkembangan manusia dan kata kunci dalam pendidikan. Karena pendidikan juga bisa disebut sebagai suatu upaya mendewasakan anak manusia, yaitu membimbing anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, menunjukkan adanya kesadaran normatif pada diri manusia. Peran filsafat dalam kehidupan manusia di sini yaitu sebagai pola pikir manusia yang bijaksana, arif dalam menjalani suatu kehidupan sesuai dengan pengertiannya dari segi etimologi. Filsafat mengajarkan dan melatih manusia untuk bersikap yang bijaksana dalam hidup. Terkadang dengan berpikir filsafat, seseorang akan mempunyai suatu filsafat hidup atau pandangan atau pedoman hidup yang baik. Oleh karena itu, erat sekali hubungan antara keberadaan manusia, filsafat, dan pendidikan dalam proses